Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Dan ini beberapa hari yang lalu ini muncul gagasan memasangkan Puan Maharani dengan Profesor Yusril Izzah Mahendra. Dan yang menarik ini mereka juga punya dasar alasan ini. Satu, tentu saja ini kepentingan pragmatis sekarang karena mereka ini sama-sama punya kepentingan mendukung sistem proporsional tertutup gitu. Tapi kemudian yang saya menarik menyimak ada pernyataan dari Sekjen DPP PDIP bahwa ini selain soal itu juga punya irisan di masa lalu sejarah ya, secara pernah bekerja sama lah Masyumi dengan PNI dalam hal ini Bung Karno. Nah, bagaimana kita melihat ini dari sisi perspektif sejarah? Saya akan mengajak Anda kembali ngobrol. Ini lama nih narasumber yang sering kita ajak ngobrol, tapi sudah lama nggak muncul, Bang Lukman Hakim. Assalamualaikum, Bang Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Harsu, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. kan? Bagaimana nih? Udah sehat betul. Ini banyak betul yang kangen dengan Bang Lukman. Iya, ini sudah 90% lah ini. Oke. Tinggal bicara yang masih belum nih. Iya. Oke, nggak apa-apa. Tangan kiri belum berfungsi, itu aja. Oh, tangan kiri belum berfungsi ya, tetapi semua saya lihat sudah mulai tulisannya udah mulai muncul di media-media online udah mulai muncul tulisan Bang Lukman. Iya, kemarin. Ya. Oke, bagaimana Bang Lukman kalau kita melihat ini dari perspektif sejarah ya. Kalau realitas, tapi nggak apa-apa. Kita bahas juga realitas hari ini meskipun orang lihat peluangnya kalau ini kan kita bicara soal elektabilitas. Tapi nanti kita lihat dari sisi sejarah. Gimana Bang Lukman? Ya memang PNI dan Masyumi itu kan dua partai besar di masa lalu itu. Ya. Pemilu 55 itu dari segi suara itu nggak jauh bedanya. Tapi memang dari segi kursi itu PNI lebih banyak. Juara pertama PNI, juara kedua Masyumi. Dari segi persebaran, Masyumi itu dari 15 daerah pemilihan menang di 10 daerah pemilihan. Sementara PNI itu dia menang di 2 daerah pemilihan yang padat. Ya. Jawa Tengah dan dulu namanya Sunda Kecil apa ya? NTB NTT itu. Sampai ke Bali. Ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu berubah ya petanya kalau kita lihat ya sekarang ini hanya saja ya, betul. Ya, hanya saja PNI itu sekarang berubah menjadi PDIP, sementara Masyumi itu sebenarnya saya kira nggak bisa diklaim hanya milik PBB kalau sekarang ya Bang Lukman ya. Oh iyalah. Oke. Kan sesudah Orde Baru itu Masyumi itu kan berdiaspora. Ya. Saya ingat istilahnya ketua apa namanya Matlal Anwar itu Irsyad Jueli. Zaman Orde Baru tahun 97 dia ngomong sama saya ini katanya, saya ini keluarga besar bulan bintang yang sedang bersembunyi di kerimbunan pohon beringin. Di banyak seperti kan basis-basis di Sulawesi Selatan. Itu semuanya kan akhirnya kan ke Golkar. Ya. Zaman itu kan keras sekali. Jangan kemasukan di Muhammadiyah aja nggak boleh. Pegawai negeri sipil yang ikut Muhammadiyah diminta memilih, dia harus memilih tetap jadi Muhammadiyah atau keluar dari pegawai negeri. Begitu keras tuh di zaman awal Orde Baru itu, seperti itu. Maka mereka berdiaspora. Oke. Nah, jadi artinya kalau kemudian ini berharap bahwa duet antara Puan dengan Yusril itu mengulang sejarah, katakanlah begitu ya, pernah PNI dalam hal ini Bung Karno gitu bekerja sama dengan Masyumi, saya kira ya sekarang ini tidak petanya sudah berubah jauh gitu ya Bang Lukman ya. Ya betul. Tapi dari segi sejarahnya memang menarik, memang ada pasang surut itu. Ya. Oke. Bung Karno itu kan kita tahu, Bung Karno itu kan lawan polemiknya Nasir. Ya. Tahun 30-an, tapi ketika Nasir muda itu, Bung Karno itu beberapa kali memuji Nasir. Kalau kita baca di bawah Bendera Revolusi Jilid 1 itu ada surat-surat dari Islam dari ND, itu Bung Karno beberapa kali itu dalam surat kepada Tuan Hasan itu menyebut Nasir. Tolonglah Tuan katanya supaya persatuan Islam itu memperbanyak mubalik yang bagus seperti Tuan Nasir.
Soekarno itu mengagumi buku-buku yang ditulis Nasir. Nasir kan waktu itu menulis Islam dalam bahasa Belanda. Nasir menulis buku untuk para pelajar SMP dan SMA dalam bahasa Belanda. Misalnya kemudian diterjemahkan menjadi Marilah Sholat. Itu kan pengajar sholat. Dan itu dikagumi oleh Soekarno. Soekarno menganggap Nasir itu membalik persatuan Islam yang bagus. Nanti ketika Syahrir mengangkat Nasir jadi menteri penerangan dan melapor itu kepada Presiden Soekarno, Bung Karno itu komentarnya singkat. Dia orang yang he is the man, kata Bung Karno. Sangat cocok. Bahkan kata Bung Hatta, sampai tahun 50-an itu, sampai pertengahan 50-an, Nasir itu anak emasnya Bung Karno. Nasir cerita, kalau dia sedang di Jogja, dia sebelum jadi menteri. Kalau Nasir sedang di Jogja, itu Bung Karno selalu, kalau pagi itu ngundang Nasir untuk sarapan bersama di istana Jogja itu. Lalu seluruh pernyataan Soekarno pada masa itu, seluruh pernyataan Presiden Soekarno pada saat itu selalu oleh Pak Bung Karno diminta supaya Nasir baca dulu. Kalau Nasir baca, kemudian Nasir paraf, baru Soekarno mau baca itu. Termasuk pidato kenegaraan, termasuk statement-statement yang tidak resmi, itu semua harus dibaca oleh Nasir. Kalau Nasir kadang-kadang saya koreksi gitu. Kadang-kadang ya sudah saja begitu. Jadi akrab sekali. Jadi ketika oleh Syahrir dia akan jadi menteri penerangan, ketemu Bung Karno, Soekarno ketemu Nasir ketemu Soekarno, kata Nasir, ini bagaimana ini Bung? Dulu kita berpolemik. Sekarang kok kita ini sama-sama di kabinet? Ya sudahlah, kata Bung Karno. Yang polemik itu kita lupakan dulu. Kita sekarang arahkan berjuang kita untuk kemerdekaan. Nanti kalau perlu kita polemik lagi, kata Bung Karno. Dan itu kan kejadian itu. Nanti kan kemudian polemik lagi ketika Bung Karno memperkenalkan demokrasi terpimpin, Nasir itu berada di garis depan menolak demokrasi terpimpin. Juga menolak Nasakom. Tetapi cerita Nasir, di puncak perbedaan Nasir dengan Soekarno, rupanya dulu itu ada tradisi di istana itu kalau menyambut tahun baru itu ada semacam apa ya, ada semacam acara di istana, acara makan-makan. Pada pergantian tahun baru 58, 1 Januari 58 itu Nasir itu diundang bersama istrinya. Dan kata Nasir, waktu itu kami bersalaman, mungkin bisa dicari fotonya di pos, itu kata teman-teman itu apa namanya, jabat tangan paling akrab itu katanya, karena semuanya lebar, semua senyumnya lebar. Jadi ada pasang surut, hubungan itu tetap saling menghormati. Nasir menghormati Soekarno, Soekarno menghormati Nasir. Misalnya dalam pidato di UI tentang Islam dan Pancasila, Soekarno mengatakan kalau soal Islam dan Pancasila, saya tidak akan komentar banyak, kata Bukan. Saya akan merujuk saja kepada pendapat pemimpin besar Masyumi, Saudara Muhammad Nasir, yang dalam pidato di Pakistan mengatakan bahwa Indonesia ini walaupun tidak menyatakan sebagai negara Islam, tetapi kata Nasir, secara konstitusi Indonesia ini adalah negara Islam. Karena dasar yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Dan Maha Esa kan menurut Agus Salim, menurut Ki Bagus, menurut Wahid Hasyim itu tauhid. Jadi seperti itu saling menghormatinya. Nah, yang menarik tahun 50-an itu sesudah Nasir berhasil melalui emosi integral mengalihkan negara Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan, Bung Karno tanpa ragu menunjuk Nasir menjadi formatur kabinet. Waktu ditanya oleh wartawan Merdeka Asal Pagi, kenapa Nasir, kata Soekarno, ya karena Nasir punya konsepsi menyelesaikan masalah bangsa secara konstitusional. Nasir sendiri berpendapat pemerintahan yang kuat itu harus didukung oleh 2 kekuatan besar, oleh Masyumi dan PNI.
Tidak bisa hanya Masyumi, tidak bisa hanya PNI. Harus dua ini bergabung. Karena itu Pak Nasir bekerja keras, berusaha keras, mengajak PNI untuk masuk dalam kabinet. Tapi nggak tahu ini misteri sejarah, PNI menolak. Bahkan sampai Bung Karno turun tangan. Jadi begitu ingin Bung Karno itu melihat Nasir jadi Perdana Menteri, Presiden Soekarno turun tangan langsung mengundang pimpinan partai politik, dibujuknya supaya mendukung Nasir. Lalu diundangin juga pimpinan TNI. Dibujuk oleh Bung Karno supaya mendukung Nasir. Tetapi Siapa waktu itu pimpinan ya Bang ya? TNI tetap, Pimpinan ketua PNI-nya siapa ya, waktu itu? apanya? Ketua PNI-nya waktu itu siapa? Pimpinan TNI. Apa ininya? Sidik Joyo Soekarto ya. Dan Sarmedi Mangunsarkolo. Jadi kata Pak Nasir, setiap kali saya hubungi, pasti mereka sedang di Jogja. Zaman itu saya kata apakah negara ini sangat sangat miskin sehingga untuk terbang ke Jogja pun kayaknya dianggap mewah. Padahal kan untuk kepentingan negara kan bisa aja, misalnya bikin aja rapat di Jogja gitu kan, 1-2 hari kan selesai itu. Sewa hotel begitu kan, itu kan dilakukan. Ada di Jakarta bisa Surya, tapi kata Nasir Surya itu tidak bisa memberi keputusan, tidak bisa mengambil keputusan. Sampai Nasir itu mengeluh kepada Anwar Haryono, apa dasar saya kepada PNI? Tapi sesudah Nasir merasa gagal membangun koalisi masuk dengan PNI, justru Bung Karno memberi dukungan sangat kuat kepada Nasir. Tadi itu dipanggil para pimpinan partai, dibujuk supaya mendukung Nasir. Tanpa PNI, ya tanpa PNI. Jadilah untuk pertama kalinya sejak tahun 27, Bung Karno meninggalkan PNI untuk mendukung Nasir, lawan polemiknya pada tahun 30-an. Dan serupa terjadi lagi pada pembentukan kabinet berikutnya. Ini kan soal fatsun, jadi karena kabinet Nasir jatuh, fatsun politiknya, maka formatur kabinet itu harus dari partai oposisi. Bung Karno kemudian menunjuk Wisnu Sartono menjadi ketua formatur kabinet. Sartono itu juga nggak merasa beliau ini politisi senior, nggak merasa paling jago. Sartono mengundang Prawoto dan Rum untuk bersama-sama menyusun kabinet. Dan Dari, juga dari, Sukiman dari Masumi ya? Wilayah. Ya, Iya, Pak Marum dan iya, Pak Waktu itu dari Masumi ya? iya dan Sukiman 3 orang. Ya. Mhm. Ketika mau buka apa, Sartono mengatakan ini program kabinet yang akan kita susun ini tidak jauh berbeda dengan program kabinet Natsir. Ya. Lalu Sukiman menginterupsi, kalau begitu Pak Sartono sebagai kabinet ini dipimpin oleh Masumi. Sartono setuju, setuju, tapi jangan Natsir yang jadi Perdana Menteri. Nah ini misalnya juga ada apa rupanya Pak Edik kepada Natsir itu. Hmm. Nah ternyata ini percakapan dalam rapat itu tak bagaimana itu bocor keluar dan keluar menjadi lain. Keluar itu menjadi bunyinya itu kabinet berikutnya akan disusun tanpa kesertaan Masumi. Hmm. Maka Partai Katolik dan Partai Kristen itu bereaksi keras. Hmm. Tapi ada satu fraksi Demokrat. Saya nggak tahu ini di partai mana ini fraksi Demokrat. Hmm. 3 kelompok ini kemudian bikin statement bersama. Mereka akan tidak ikut dalam kabinet jika kabinet tidak mengikutsertakan Masumi. Hmm. Hmm. Nah kalau Soekarno, kalau Nasir didukung penuh oleh Soekarno, oleh kekuatan utama politik pada waktu itu, Hmm. Sukiman itu didukung penuh oleh PNI. Bahkan PNI itu menghibahkan ketua umumnya untuk mendampingi Perdana Menteri Sukiman sebagai wakil Perdana Menteri. Hmm. Jadi kabinet Sukiman itu dikenal dengan nama Kabinet Susu, Sukiman Suwiryo. Bahkan ketua umum ini diturunkan menjadi wakil Perdana Menteri untuk mendampingi Hmm. Sukiman sebagai Perdana Menteri. Ya, ya. Saya menyebut ini sebagai hari-hari emas Persatuan Nasional itu. Hmm. Hmm. Bagaimana bayangkan
PNI mendukung full Sukiman, Ya. yang waktu itu adalah Ketua Umum Partai Masyumi. Hmm. Soekarno mendukung full Natsir. Hmm. Jadi saya kira ini Hari Emas Persatuan Nasional ini harus dilanjutkan oleh generasi sekarang. Hmm. Hmm. Mereka itu nggak berarti Soekarno dengan Natsir nggak berbeda, banyak perbedaan, tetapi mereka bisa menempatkan Hmm. kapan mereka harus berbeda, kapan mereka harus berdebat, kapan harus bersatu. Ya, 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 ya. Jadi untuk kepentingan nasional, Soekarno bersedia malah kan menentukan dirinya mengundang pimpinan partai politik untuk mendukung Natsir. Ah, ya. Sama juga dengan PNI yang menurunkan ketua umumnya untuk mendampingi Sukiman. Ini kan luar biasa. Ini. Hmm. Hmm. Ya, Pelajaran yang sangat berharga. ya. Saya kira di antara 5 sila Pancasila itu yang masih sulit sampai sekarang diwujudkan itu adalah sila persatuan Indonesia. Hmm. Nah, para pendahulu kita, Bung Karno, Natsir, Sukiman itu sudah berhasil mewujudkan itu persatuan Indonesia. Mereka bersatu dalam perbedaan. Ya. Nah, kalau sekarang itu bisa diwujudkan juga itu saya kira menarik. Ya, 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 ya. Ya. Nah, Yusril itu kan saya tahu betul Yusril itu memang muridnya Pak Nasir. Hmm. Hmm. Walaupun tidak di Jawa Dakwah, tapi itu Yusril itu bantu Pak Nasir itu di lembaga Islam untuk penelitian pengembangan masyarakat. LIPP itu ada satu lembaga yang katanya di Cikini. Hmm. Pak Nasir itu berkata di situ itu kalau ketemu para cendekiawan, ketemu dengan dalam Rahaja, ketemu Adi Sasono dan lain-lain sebagainya itu di situ. Hmm. Nah, Yusril itu membantu Pak Nasir di situ. Hmm. Beberapa kali menyiapkan tulisan Pak Nasir, menyiapkan pidato dan sebagainya. Jadi saya kira dari segini Yusril itu mewaris saja apa namanya perilaku politik Nasir. Nasir itu bisa sangat keras, bisa sangat gigih, bisa sangat prinsipil, tetapi juga bisa sangat cair. Hmm. 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 Ya. Ada cerita, ini waktu seminar tentang Air Baswedan di Universitas Atmajaya, Jakarta. Bekas sekretaris pribadi Pak Nasir itu, almarhum Rahman Marsudi itu bercerita. Pada suatu hari dia ditelepon oleh Pak Baswedan. Hmm. Pak Baswedan mengatakan, Bung Ramlan tolong hari ini kosongkan tuh jadwal Pak Nasir. Saya mau datang, kata Baswedan. Ini kakek atau bapaknya Anies? Kakek, Oh, kakek. kakek, Kakek. Abdurrahman Baswedan. Oh, Ya, Abdurrahman kakek. Baswedan. Ya, oke. Ya. Ya. Nah, Ramlan kan tahu bahwa Baswedan tinggal di Jogja, maka dia mengira yang akan datang ini pasti kalau kan dari jauh kan dari Jogja, pasti Pak Baswedan dan keluarga. Maka memang dia kosongkan betul hari itu nggak ada acara panas. Gak lama kemudian datanglah dia naik beca, ada 3 orang tua naik beca. Tahu siapa isinya itu dan bersama Pranseda dan Kasim. Pak Mereka berarti Baswedan bersama Franseda dan IJ Kasimo ya. Ya. Kasim Ya, dan ya. Baswedan. Ya, ini partai Mereka partai bertiga itu, Katolik ini ya. iya, Hmm. mereka bertiga ini yang bertamu ke panas itu. Hmm. Itu dari pagi dari sekitar jam 10 itu sampai sore. Hmm. Hmm. Kata Ramlan nggak tahu apa yang mereka obrolkan, tapi kadang-kadang kedengaran suara ketawa terbahak-bahak. Hmm. Bayangkan ini 4 tokoh yang berbeda latar belakang Hmm. agama, Hmm. berbeda latar belakang etnis, tapi Hmm. bisa ngobrol seharian, Ya. ketawa-ketawa. Hmm. Ya. Jadi ini contoh-contoh dari masalah seperti itu. Jadi waktu misalnya Arnold Mononutu ini seorang Kristen tapi dia PNI, Ya. ulang tahun ke-70, Natsir hadir. Hmm. Om Nunu mengatakan, buat saya satu orang Natsir hadir sudah cukup. Hmm. Nggak perlu lagi saya dihadiri oleh pejabat-pejabat, cukup satu orang Natsir. Ya. Jadi demikian akrab hubungan mereka ini. Hmm. Berbeda tapi tetap akrab. Saya kira kalau misalnya kita apalagi sekarang ini saya kira itu mutiara yang memang harus kita gosok lagi itu. Tahun berapa itu waktu menanggapi Daud Yusuf, Pak Dasir menulis
mustika yang hilang. Zaman Pak Harto itu kan kalau berbeda saja langsung itu orang dimusuhi, langsung dicekal dan sebagainya. Padahal dulu enggak. Katanya saya biasa aja berbeda dengan Bung Karno biasa aja. Tapi nggak pernah Bung Karno itu misalnya marah. Nah saya cerita ada satu peristiwa ini yang diceritakan oleh almarhum Farid Prawidengkara putranya Pak Saprudin. Sesudah selesai episode pada itu kan Saprudin itu kan di karantina di Jawa Tengah. Nah anak-anaknya tuh kelelaran lah. Ada dititipkan di rumahnya Pak Rum, ada dititipkan di rumah Mr. Lukman Hakim. Mr. Lukman Hakim ini tokoh PNI yang Saprudin dengan Lukman Hakim ini sudah bekerja sama sejak PDRI. Saprudin ketua PDRI, Mr. Lukman Hakim ini wakil ketua atau anggota kabinet. Jadi sebagai anak Saprudin dititipkan di rumah Mr. Lukman Hakim, dititip di rumah Mr. Muhammad Rum. Lalu ada Nyonya Saprudin itu dititip di rumah wakil ketua DPR Zainal Abidin Ahmad. Rumah Pak Zainal Abidin Ahmad ada garasinya itu dirubah jadi kamar. Sampai pada suatu hari ada orang mengaku dari BPI, Biro Pusat Intelijen. Intelijennya Subandrio dulu ya, zaman Ya, dulu. Subandrio ya. yang dipilih oleh Dr. Subandrio. Ya. Dia mengaku dari BPI dan mengatakan dia mengancam ke istrinya Zainal Abidin Ahmad supaya jangan lagi menampung keluarga Saprudin. Kalau tidak katanya rumah ini bisa kami beslah, bisa kami sita. Percakapan itu didengar oleh putra putri sulung Pak Sab namanya Aisyah. Sekarang masih ada itu Bu Aisyah ini. Nah maka besoknya Bu Aisyah ini kan sekelas itu di SMP-nya dengan salah satu putra Dr. Lemena. Jadi besoknya pulang sekolah itu Bu Aisyah nggak langsung ke rumah tapi dia mampir dulu ke rumah Lemena. Ketemu dengan anak Lemena itu curhat di situ. Sedang curhat, Pak Lemena keluar dari rumah dengan kaos oblong dan pakai sarung. Kata Lemena, ini anaknya Samsudin. Ya ada apa? Kata, saya kok kesini. Anak yang cerita ini, Pak ini Aisyah ini lagi curhat. Rumahnya Pak Jada bin Ahmad itu mau dibesarkan oleh BPI karena menampung Aisyah ini dan ibunya. Kata Lemena, nggak bisa begitu. Begitu saja Aisyah, ini pulang dulu. Ini bawa sedikit uang dari untuk ibu, kasih ke ibumu. Besok pagi tunggu di kantor. Itu Pak Lemin apa ya? Perdana Menteri ya? Atau apa? Wakil Perdana Menteri 2. Wakil Perdana Menteri ya? Ya. Ya. Wakil Perdana Menteri 2. Ya. Zaman Bung Karno itu. Jadi besoknya Aisyah datang ke kantornya Pak Lemena. Kantornya itu yang sekarang jadi kantor Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng. Sedang mereka bercakap-cakap, dari ruang sebelah keluarlah Dr. Subandrio. Rupanya itu ada connecting door begitu. Sebenarnya kamu putranya seperti ini. Iya kata Bu Aisyah. Ada apa? Lemina yang jawab, ini katanya Ban. Ini kan Aisyah sama ibunya itu tinggal di garasinya Zainal Abidin Ahmad. Tapi kemarin ada orang mengaku dari PPI menyuruh supaya jangan lagi menampung keluarga Saprudin. Kalau dia mau dibesar, nggak ada tuh kata sebagian nggak ada. Nggak ada. Saya ini ketua BPI, kepala BPI. Jadi nggak ada itu. Sudah Aisyah, kamu pulang, kasih ibumu. BPI tidak ada itu, besar-besar rumah nggak ada. Lalu pulang itu dikasih uang juga, ini kasih buat ibumu. Kasih buat ibumu ini. Ya. Oke. Nah, besoknya itu sebenarnya rupanya mengutus orang dari BPI bawa mobil menemui Nyonya Saprudin. Oke.
Jadi kan Saprodin itu untuk keliling-keliling. Oh. Hmm. Waktu itu kan masih ada masih pembangunan kebayoran baru itu. Ya, ya. Ibu katanya silakan ibu kita lihat-lihat rumah. Nanti Hmm. mana ibu tertarik ibu tunjuk aja katanya. Oh, Nanti disuruh kita memilih rumah ya di kawasan Kebayoran Baru gitu ya? iya kan lagi pembangunan itu Ya. pembangunan Mhm. kota satelit kan. Ya, ya. Jadi jalanlah ke situ. Lalu ibu Sabrina tertarik pada satu rumah dia tunjuk itu menarik, itu kayaknya bagus. Mhm. Berarti di situ kita langsung disangka nih ini rumah ibu ini. Di mana itu? Di daerah mana itu? Kebayoran Barunya, Bang? Di tempat baru. Saya lupa itu apakah itu jalan apa rumah jalan Kertanegara atau mana itu sekata itu. Ya, 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 ya. Kalau Kertanegara kan yang sekarang jadi rumahnya anu Prabowo. kan Prabowo. Ya, ya, ya. Rumah itu Oke. dijual oleh Pak Asap ketika dia kesulitan karena kasus Haji Gambela itu. Ya. Jemaah Tapi haji. dulu, mundur sebentar. Itu Pak Safrudin waktu itu ditahan dalam kasus apa ya? PRRI, Oh, PRRI. Dan saya kira mungkin masuk akal ya karena kan Pak Sumitro juga bapaknya Pak Prabowo juga terlibat dalam PRRI ya. ya bedanya kalau Pak Asap itu Pak Nasir, Pak Burhan Rahab itu Mhm. nggak lari ke luar negeri. Ya, 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 ya. Jadi kalau membuka amnesti abolisi, mereka langsung turun gunung. Ya, 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 ya. Hmm. Tapi ya sudah dapat kalau sudah dapat amnesti kan mereka selesai. Mhm. Tapi ternyata masih karantina. Pak Masih Nasir itu di bicara. Malang, di Batu. Hmm. Hmm. Sabrini di Jawa Tengah. Hmm. Burhan Rahab juga di Jawa Tengah. Ya, 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 ya. Nah, ketika itu Farid itu kan kesulitan dia mau melanjutkan sekolah kan kesulitan. Ya. Nggak ada yang mau menerima, nggak ada yang mau menerima anak pemberontak. Oh, Farid Farid Prawira Negara nih ya, putranya Pak Safrudin ya. Ya, Kesulitan dia cari sekolahnya ya. iya Oke. anak Sabrini. Ya. Kan nggak ada sekolah yang mau menerima anak pemberontak. Takut. Akhirnya dalam keadaan begitu, Pak Asap itu menulis surat ke Kasim minta tolong supaya Pak Kasimu membuka aksesnya Hmm. untuk sekolah-sekolah apa sekolah-sekolah Katolik yang ada di bawah Oh, oke. Kasimo Hmm. supaya menerima Safrudin, sebenarnya Farid. Farid Jadi ya. begitu menerima surat dari Safrudin itu Kasimo langsung mengontak semua Sekolah. ya semua Hmm. akses sekolah Katolik dia buka. Hmm. Kak, Farid pun masuk ke situ. Oh, jadi akhirnya Farid Prawira Negara ini sekolah di sekolah Katolik ya, putra tokoh Masumi ini ya. Ya, Ya, ya. ya. Hmm. Jadi kata Farid itu, bagaimana mungkin saya katanya bisa memusuhi, bisa membenci Bung Karno, Hmm. bisa membenci Kasimo. Hmm. Dan mereka yang menyelamatkan hidup saya. Hmm. Itu diceritakan oleh Farid ketika peluncuran buku Venci Sumual tahun 2011. Pesta ya, Pak Venci Samuel ini tokoh perpesta ya di Sulawesi Utara Iya, ya. laku PRRI, Permesta, ya, Permesta Ya, itu kerja PRRI. ya. Jadi seperti itulah hubungan itu baik sekali. Artinya bukan hanya Masyumi PNI, tetapi Masyumi dengan tokoh-tokoh lain, dengan Partai Katolik, ya kan, dengan tokoh Katolik, dengan bahkan saya sudah membaca penuturan Farid itu di bukunya Venci Sumual. Image saya tentang Subandrio itu berubah. Dulu kan tahun 66 itu kan, Citranya Suwandoyo tuh buruk banget ya selama ini yang kita baca dari sejarah itu iya, ya. Ya, tahun 66 kan dikatakan tuh Subandrio itu kan anjing packing segala macam itu kan. Durno segala macam. ya anjing packing, saya ingat betul sebutnya ya. Ya, tapi membaca penuturan Farid itu, wah, itu ternyata manusiawi sekali. Ya, 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 ya. Oke. Sesudah itu masih ada lanjutannya, kemudian begini. Entah bagaimana cerita itu kok sampai ke Presiden Soekarno. Hmm. Hmm. Maka kayak seharinya Bung Karno memanggil Dasaan. Hmm. Dasaan itu Usaha kaya ya waktu itu ya, eksportir mobil. eksportir mobil, Itu waktu itu, importir mobil ya. Ya, iya, Mazda kotak itu, kotak sabun itu. ya, ya, ya. Hasim Ning Dasaat ini kan Dipanggilnya pengusaha banteng Dasaan. itu ya, Bang ya. Ya. Iya, iya. Hmm. Dipanggilnya Dasaan itu Bung Karno kata Bung Karno,
Dasar, masih ada mobil kamu? Masih Pak. Coba itu kamu kasih itu Lili itu mobil. Kasihan dia. Kasih mobil Lili untuk mengantar anak-anak ke sekolah, kasih mobil untuk dia belanja ke pasar. Siap laksanakan kata Dasar. Maka Dasar pun mengatakanlah mobil Mazda kepada Lili seperti itu. Satu. Besok dia melapor ke Bung Karno. Sudah Pak, sudah selesai. Berapa kamu kasih? Satu. Pelit kamu, kata Bung Karno. Karena kemarin sudah saya bilang, kasih buat ngantar anak sekolah, kasih buat Hmm. belanja ke pasar. Hmm. Dua, jangan satu. Tambah Hmm. lagi. Hmm. Hmm. Jadi, artinya Bung Karno mengkarantina Safrudin, tetapi dia tetap memperlakukan keluarga Safrudin itu secara manusiawi. Ya, ya. Itulah kemudian Safrudin mengatakan bagaimana mungkin saya bisa membenci Bung Karno. Jadi lebih pada karena Saya politik ya, ditahan karena politik, tapi hubungan personal itu tidak mereka lupakan gitu iya, ya. enggak. Ya, ya. Ya, Iya, hubungan kemanusiaan tetap. ya. Itu kan pelajaran yang sangat berharga buat kita itu. Yes. Oke. Ya. Termasuk saya dalam politik lah. Ini juga apa namanya? Kalau PDIP itu mengaku sebagai pelanjut PNI lalu PBB pelanjut Masumi. Saya kira ini dua kenyataannya harus menjadi cermin ya buat membangun masa depan. Yes, sepakat Bang. Ya. Ya. Ya, walaupun mungkin saja sekarang ini situasinya berbeda ya, karena ada soal Ya, ya. kekuatan politik berbeda. Sekarang PNI yang kemudian jadi PDIP sekarang jadi partai terbesar, dan sementara kita singgung tadi Mas Syumi itu diasporanya banyak di mana-mana. Jadi mungkin PBB tidak bisa mengakui secara sah satu-satunya pewaris Mas Syumi gitu ya Bang ya. Tapi tetap saja penting untuk membuka lembaran-lembaran sejarah tadi ya, betapa indah Ya, sekali para founding parent kita dulu, betul. berbeda aliran politik, beda agama, tapi bisa dengan santai. Beda sekali dengan masyarakat kita sekarang yang terbelah gitu dalam dua kubu ya. Betul, betul. Ya, oke. Ya, Capek kita. ya oke, baik. Bang Lukman ini luar biasa. Saya mesti ingatkan pada para pemirsa ya, memang Bang Lukman dari sisi mendelivernya karena baru kena stroke gitu ya, jadi agak lebih lambat, tidak seperti biasanya banyak ketawanya dulu kalau ngobrol sama kita. Tapi tetap ensiklopedi ini buat saya Bang Lukman, ensiklopedi tentang sejarah Indonesia dan Ya, mohon doa lah, mohon doa ya, dan ya, semuanya. ya. Mudah-mudahan pulih ini. Mudah-mudahan Bang Lukman segera pulih lagi, dan ini saya kira ini perdana ya, penampilan perdana ngomong di Iya, iya, betul, ya. betul. Ya, mudah-mudahan kalau Betul, sering betul. ngomong makin sembuh Bang, nanti lebih lancar ngomongnya. Ya kena berpikir itu obat itu. Iya, 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 iya. Oke, jadi terima kasih, dan ini saya Ada mesti satu lagi harus dulu. yes. Terima kasih, saya mesti declare kepada Ada para satu lagi. pemirsa, saya bukan memaksa Bang Lukman bicara, tapi Bang Lukman yang mengontak saya, dan saya dengan senang hati melayani Bang Lukman karena memang banyak yang kangen dengan Bang Lukman. Gitu ya Bang Lukman ya? Oke. Baik. Ada satu lagi, saya tambahkan satu lagi. Ini begini. Ya. Jadi menjelang pemilu 55 ada sebuah apalah ormas lah ya, gerakan pendukung Pancasila. Itu bertemu dengan Bung Karno. Ini kan setahun menjelang pemilu. Pemilu 25 kan kita tahu antara kan untuk membentuk konstituante. Konstituante itu kita tahu antara untuk menyusun undang-undang dasar. Dan ada gagasan untuk mengganti dasar negara. Karena itu gerakan GPPS ini gerakan pendukung Pancasila itu datang ke Bung Karno. Mungkin minta arahan lah atau minta semangat dan sebagainya. Kita tahu Bung Karno itu adalah penggali Pancasila. Tapi Bung Karno tidak kemudian ketika menerima GPPS itu tidak mengatakan aku penggali Pancasila, nggak begitu. Justru pidato Bung Karno itu sangat wise, itu sangat bijak. Kata Bung Karno, jangan ada satupun partai politik yang mengaku berasas Pancasila. PNI tetaplah pada asas Marhanisme. Dengan berasas Marhanisme, PNI bisa mengatakan PNI mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.
Lah ini kan hanya negarawan besar yang bisa mengatakan begini. Lah Pancasilanya mau diutak-atik, kok malah dia mengatakan jangan ada partai yang mengaku aku berasas Pancasila. Jadi bukannya dia mengatakan saya penggali Pancasila. Kalau sekarang kan sebentar-sebentar saya Pancasila, saya Indonesia, enggak begitu. Jadi bijak semua dirangkul oleh Bung Karno. Walaupun Bung Karno sebagai presiden waktu itu kan juga sebenarnya kan cuma satu pidato di Amuntai, mempertentangkan negara Islam dengan negara nasional. Ya. Itu yang kemudian menyebabkan Ketua Umum PBHMI kan di mana-mana ada protes. PBHMI kan mengundang Bung Karno, meminta Bung Karno menjelaskan pidatonya itu. Maka pidato Bung Karno di UI dengan judul Negara Nasional. Itu yang saya katakan tadi, Bung Karno bisa mengatakan kalau soal hubungan Islam dengan Pancasila, saya akan hanya merujuk kepada pendapat pemimpin besar Masyumi, Saudara Muhammad Nasim. Ya. Ya. Jadi kita memang perlu negarawan-negarawan besar lagi, Mas Arsu. Untuk sepakat, Bang Lukman. Jadi nanti kita akan mudah-mudahan Bang Lukman terus semakin sehat dan kita akan secara berkala kita memperbincangkan soal ini ya. Amin. Saya kira ini penting sejarah semacam ini untuk kita, karena tanpa kita memahami sejarah kita ini tercerabut sebenarnya dari akar bangsa ini ya. Bang Lukman, terima kasih Bang Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Buat saya. Ya. Mudah-mudahan ini jadi obat buat saya nih, Mas. Baik, mudah-mudahan menjadi obat segera Bang Lukman semakin sembuh ya. Terima kasih, anytime. Jadi kalau Bang Lukman merasa siap untuk ngobrol, saya dengan senang hati akan Insya Allah. Kalau untuk Forum News Network dengan Mas Serso, insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Bang Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.